Kenapa ya, remaja zaman sekarang tuh kayaknya gampang banget ngerasa galau. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng apa aja sih tekanan-tekanan berat yang mungkin kamu rasain setiap hari. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih kamu ngerasa bingung, cemas, atau kayak lagi tersesat aja gitu? Perasaan campur aduk yang sering kita sebut galau itu, rasanya tuh kayak lagi berdiri di persimpangan jalan, tapi semua arah kelihatan abu-abu, nggak ada yang benar-benar terasa pas. Yang perlu kamu tahu dan ini penting banget, perasaan itu nyata dan kamu nggak sendirian kok. Itu tuh respons yang wajar banget terhadap dunia yang makin hari makin rumit. Jadi benar-benar nggak apa-apa untuk merasakannya. Nah pertanyaannya, dari mana sih semua perasaan ini datangnya? Ternyata tekanannya tuh datang dari 3 arah utama dalam hidup kita. Dari dunia nyata sampai ke dunia digital. Coba deh, bayangin setiap hari tuh kayak ada aja beban baru yang nambah di pundak kita. Entah itu dari sekolah, ekspektasi di rumah, sampai lingkungan pertemanan. Kadang rasanya kayak lagi bawa ransel yang isinya nambah terus, nggak ada habisnya. Beban ini macam-macam bentuknya. Mulai dari tuntutan akademik yang makin tinggi, terus ada ekspektasi dari keluarga yang pengen kita sukses, dan tentu aja tekanan dari teman-teman sebaya biar kita bisa masuk ke pergaulan dan nggak ketinggalan. Tapi tunggu dulu. Tekanan itu nggak cuma dari dunia nyata loh. Ada satu lagi lapisan tekanan yang kuat banget di zaman sekarang, dunia digital. Dan ini arenanya beda lagi. Kamu pasti udah sering dengar istilah FOMO kan? Fear of missing out. Itu loh perasaan cemas yang tiba-tiba muncul pas kita lagi scrolling media sosial, terus lihat teman-teman kayaknya lagi seru-seruan, liburan, atau nongkrong di tempat keren. Langsung deh kepikiran, kok hidup gue gini-gini aja ya? Takut banget ketinggalan momen. Nah, disinilah letak masalahnya. Realita hidup kita kan, ya gitu, ada naik turunnya, kadang berantakan. Sementara yang kita lihat di media sosial itu panggungnya, yang cuma nampilin bagian terbaik yang udah diedit dan disaring. Jadinya kita tanpa sadar ngebandingin behind the scenes hidup kita yang acak-acakan sama highlight reel orang lain yang kelihatan sempurna. Melihat semua tekanan ini, gampang banget buat kita ngerasa kalau kayaknya cuma gue deh yang ngerasain ini. Tapi coba kita geser sedikit perspektifnya, kita lihat gambaran yang lebih besar. Kalau kamu ngerasain semua ini, tolong banget ingat kalau kamu sama sekali nggak sendirian. Ini adalah pengalaman yang super umum di seluruh dunia. Dan ini bukan cuma perasaan doang, tapi beneran didukung oleh data. Coba bayangin, secara global, 1 dari setiap 7 remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental. 1 dari 7, itu angka yang gede banget, yang nunjukin kalau ini tuh fenomena di seluruh dunia. Tapi, kalau kita kerucutkan lagi, kita lihat data di Indonesia, ceritanya ternyata jauh lebih mendesak. Ini butuh perhatian kita semua beneran. Coba deh perhatiin angka ini. Grafik ini nunjukin kalau 34% remaja di Indonesia pernah ngalamin gangguan mental dalam setahun terakhir. 34%. Itu bukan angka kecil, itu kenyataan yang kita hadapi bareng-bareng. Oke, 34% itu mungkin kedengaran abstrak ya. Gini deh, biar gampang bayanginnya. Coba pikirkan kamu dan 2 orang teman dekatmu. Menurut data ini, kemungkinan besar salah satu dari kalian bertiga pernah berjuang dengan masalah kesehatan mental dalam setahun terakhir. 1 dari 3. Oke, tarik nafas dulu. Setelah lihat semua tekanan dan data yang mungkin bikin nyesek tadi, terus kita harus gimana? Langkah pertamanya, dan ini selalu jadi yang paling penting, adalah memahami. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ingat, merasa galau itu bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah respons yang normal dari perjuangan kamu ngadepin tekanan dari berbagai arah, akademik, sosial, dan juga digital. Jadi, intinya bukan salah atau enggaknya kamu ngerasain ini. Perasaan itu valid, titik. Yang paling krusial adalah, apa langkah kita selanjutnya? Apa yang kita lakuin setelah kita sadar dan paham sama apa yang lagi terjadi? Nah, ini jadi pertanyaan besar buat kita semua. Sekarang kita udah ngerti nih, tekanannya dari mana aja. Terus gimana caranya kita bangun kekuatan buat merespon semua itu? Bukan cuma buat bertahan hidup loh ya, tapi gimana caranya biar kita bisa benar-benar tumbuh dan berkembang di tengah semua ini.